Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Akbar, Stambuk 083 dari 2018 0038. Mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Tugas ke-8. Eksternalitas, kegagalan pasar, dan barang publik. Definisi eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang didapat oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidak dampak tersebut. Yang kedua, faktor penyebab kegagalan pasar. Ada 5, yaitu yang pertama, akibat adanya monopoli dalam pasar. Yang kedua, barang-barang publik. Yang ketiga, akibat eksternalitas yang merugikan. Yang keempat, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisiensi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak merata. Yang pertama, akibat adanya kegiatan monopoli terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, terbentuknya monopoli di mana di pasar hanya dikuasai oleh seorang penjual saja, di mana tidak ada barang substitusi yang mirip terhadap barang yang dijual. Yang kedua, dengan adanya sistem pasar, monopoli akan berakibat terjadinya peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen, sehingga secara keseluruhan praktek monopoli ini merugikan masyarakat. Yang ketiga, akibat eksternalitas yang merugikan terbagi menjadi 3, yaitu eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari suatu aktivitas dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Yang kedua, eksternalitas belum diperhitungkan dalam transaksi ekonomi saat ini. Yang ketiga, salah satu contoh polusi udara pabrik sebagai eksternalitas negatif berdampak terhadap kesehatan manusia. Yang keempat, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisiensi terbagi menjadi 3, yaitu di dalam sistem pasar sering terjadi perubahan-perubahan, dan itu berarti pelaku pasar harus dapat menyesuaikan agar perekonomian mencapai keseimbangan kembali. Yang kedua, perubahan-perubahan yang berlaku dalam pasar jika tidak diikuti oleh penyelarasan yang sesuai untuk terjadinya efisiensi akan berdampak terhadap kegagalan sistem pasar. Yang ketiga, kekurangan informasi yang diperlukan, kekurangan modal, faktor-faktor produksi yang berbeda kualitasnya adalah beberapa faktor yang dapat merugikan dalam membuat penyesuaian menuju efisiensi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak merata terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan dari kegiatan setiap perekonomian adalah mewujudkan keadilan ekonomi, yaitu setiap golongan dan individu dalam masyarakat dapat menikmati hasil-hasil kegiatan ekonomi secara merata. Yang kedua, suatu kelemahan penting dari pasar persaingan sempurna adalah kecenderungannya untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang semakin tidak setara apabila perekonomian semakin berkembang. Yang ketiga, perekonomian cenderung memberikan ganjaran yang lebih besar kepada pihak-pihak yang mempunyai keterampilan dan kepandaian yang lebih baik dan memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif. Yang keempat, kondisi tersebut maka akan terdampak golongan masyarakat yang memperoleh pendapatan sangat tinggi dan ada pula yang mendapatkan pendapatan yang sangat rendah.
kondisi eksternalitas kegagalan pasar dan barang publik di kota Makassar saat ini, yaitu contoh eksternalitas tidak dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Hal ini disebabkan oleh harga pasar yang tidak secara tepat mencerminkan biaya tambahan atau manfaat bagi pihak lain. Yang kedua, kegagalan pasar. Contohnya, permintaan bawang merah sangat tinggi sementara di pasar sudah tidak ada stok lagi. Penawaran berat sangat tinggi. Penawaran barang sangat tinggi sementara tingkat permintaan tetap. Yang ketiga, barang publik. Contohnya, lampu jalan, udara bersih, sistem pengendalian banjir, dan peradilan di kota Makassar saat ini. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.